Iya. ini tentang tepung sama gula. Ini bagus nih, Masya Allah nih, Barakallahu Fik Ustazah yang bertanya ini ya. Jadi ini salah satu isu yang sangat sebenarnya mendunia, bukan hanya di Indonesia ya. Artinya sebenarnya kita tuh sudah, tubuh kita tuh tidak terbiasa dengan tepung terigu sebenarnya, dan itu bukan produk lokal kita ya. Indonesia itu tidak kenal dengan produk tepung terigu, tapi kita kenalnya dengan produk tepung non gluten ya. Jadi contoh misalkan tepung terigu tuh ya tepung terigu biasa. Jadi misalkan tepung non gluten itu apa? Ya tepung singkong itu kan non gluten tuh. Ya, gluten itu apa? Nanti Bapak Ibu browsing sajalah ya. Kemudian tepung jagung tuh non gluten. Kemudian tepung ubi Garut misalkan tuh non gluten. Tepung apalagi tuh barley, macam-macam banyak sekali. Jadi sebenarnya orang tua kita itu sudah ngajarin ya tentang apa tuh makan atau pangan sehat. Jadi mereka tuh kan zaman dulu kan ya kan emang tepung terigu juga tidak semudah sekarang mendapatkannya. Jadi mereka makan tepung juga, tapi tepung non gluten. Mereka makan umbi, makan singkong, makan ubi jalar, ya, seperti itu. Mereka juga makan jagung ya. Atau kentang itu kan tepung semua apa tapi sehat. Apalagi sekarang ada jenis-jenis tepung tertentu seperti tepung sorghum ya. Tepung sorghum itu juga salah satu tepung non gluten yang sehat. Nah, memang iya tidak semua orang punya apa tuh namanya gluten intolerance ya. Dia nggak cocok sama gluten. Tapi sebagian besar dengan kondisi pemakanan kita dan perut kita, apalagi dengan begitu berlimpahnya pangan-pangan yang ada saat ini tuh, itu sebagian besar itu orang itu udah sebenarnya mereka nggak cocok sama gluten sebenarnya. Ya, makanya kalau saya mendapatkan orang-orang yang banyak masalah dalam bidang reproduksi ya, itu sebagian besar kalau saya tanya itu pasti konsumsi tepung-tepungannya itu sangat tinggi, terutama terigu ya maaf. Ya, itu sangat tinggi. Nah, makanya ketika itu dihentikan, itu tubuhnya ternyata bisa benar dengan sendirinya ya. Bagi tambahkan dengan sedikit herbal atau rimpang-rimpang tertentu ya. Jadi berarti kita nggak boleh sama sekali makan itu. Dia kalau cuma sekedar icip-icip, sekedar sekali-sekali silakan saja ya. Tapi kalau saya lebih menyarankan kalau bisa dihindari ya, cari dengan bahan-bahan yang non gluten kan. Sekarang tuh sebenarnya apa contoh bahan non gluten? Singkong tuh non gluten. Makanya kan ada namanya mocaf kan, modified cassava flour gitu kan, mocaf. Itu kan tepung non gluten sebenarnya. Itu sehat ya. Bahkan ini bisa diolah menjadi berbagai macam pangan, tepung sorghum gitu kan. Masya Allah banyak sekali sebenarnya pilihan-pilihan ini yang ada sekarang gitu kan. Karena orang sudah mulai sadar dengan katakanlah bahaya si gluten tadi atau mungkin tepung terigu tadi. Apa yang bikin masalah atau mungkin masalah akan timbul dari gluten tadi banyak Pak Bu sekalian ya. Yang saya pelajari dan saya ketahui dan ya sejauh ini ya, bahkan sampai beberapa jenis penyakit-penyakit seperti autoimun itu bisa dipicu oleh gluten sebenarnya. Bahkan kalau Anda yang pernah bertemu atau mungkin saudara kita Bapak Ibu yang pernah ketemu dengan orang tua yang memiliki anak yang mendapatkan autis ya atau mungkin ADHD ya, itu biasanya salah satu makanan yang sangat tidak disarankan oleh para dokter-dokter, biasanya dokter anak atau dokter gizi buat anak-anak yang autis atau ADHD itu adalah tepung terigu dan segala produk turunannya ya. Kenapa? Dari mulai terutama sebagian besar masalah itu akan numpuk itu di pencernaan atau perut. Makanya biasanya masalah yang muncul itu adalah kita kenal sebagai leaky gut. Leaky gut itu ya usus bocor, mungkin istilah kita ya. Usus bocor itu apa? Nanti di browsing aja lah, itu panjang penjelasannya itu. Intinya ada komponen-komponen dalam tubuh kita tuh yang berada tidak pada tempatnya karena usus bocor tadi akibat dari si gluten itu. Ini menurut para ilmuwan yang saya ketahui. Sehingga salah satu cara termudah dan terbaik yang kita bisa lakukan adalah menghindari gluten tadi ya. Anda bayangkan kalau seandainya ada gluten digoreng ya. Goreng ya, minyak goreng itu kan trans fat atau lemak trans. Lemak trans itu salah satu lemak yang sangat jahat sebenarnya ya. Jadi bayangkan kalau seandainya orang terus-menerus mengkonsumsi terigu yang digoreng, udah dapat itu ya masalah dari si glutennya plus juga dari si lemak trans atau trans fat tadi, double efeknya. Plus lagi kadang-kadang
ada yang digoreng plus juga dengan produk-produk yang digoreng plus juga ditambahkan dengan gula pasir, komplit ya. Itu sekarang yang terjadi, yang ada kan seperti itu. Belum lagi nih, aduh panjang ceritanya. Kalau saya buka satu-satu nanti pusing kita ya. Tapi intinya ya back to real food, kembali ke makanan-makanan asli, makanan alami, pangan alami yang tidak banyak pengolahan, ya makanan sehat, makanan asli negeri kita, katakanlah itu jauh lebih aman untuk kita dan untuk genetik diri kita dan keturunan kita. Sekian mungkin demikian. Wallahu a'lam bishawab.